Tidak ada yang lebih berbahaya dari cinta yang lahir di tempat yang salah. Karena aku melihat sendiri bagaimana satu senyuman sanggup meruntuhkan sebuah dinasti ratusan tahun. Dan, aku adalah saksi paling dekat dari tragedi itu. Namanya Aryasena, Pangeran Mahkota. Putra raja yang dikenal dingin, teratur, dan selalu patuh pada aturan istana. Hidupnya sudah diatur sejak lahir. Dari siapa ia bicara, kapan ia makan, bahkan kepada siapa ia akan dinikahkan demi menjalin kekuasaan. Semua tampak sempurna. Sampai malam itu, Aryasena kabur dari jamuan kerajaan. Ia bilang butuh udara segar, hal yang sebenarnya sering ia lakukan diam-diam. Tapi malam itu berbeda. Di alun-alun kota, di bawah cahaya obor temaram, ia mendengar suara. Lembut. Dalam. Seperti cahaya yang merobek sunyi. Suara itu milik Lyra, gadis penyanyi jalanan yang hidupnya jauh dari kemewahan istana. Saat tatapan mereka bertemu, aku bisa melihat sesuatu dalam diri sang pangeran runtuh. Tembok yang ia bangun sejak kecil, pecah begitu saja. Malam itu menjadi awal dari semuanya. Sejak malam itu, Aryasena sering menyelinap keluar istana. Tanpa mahkota, tanpa pasukan. Hanya wajah polos seorang laki-laki yang baru menemukan dunia. Aku yang harus menemaninya. Aku yang harus menyembunyikan rahasianya. Dan aku yang paling tahu bahwa cinta ini berbahaya. Tapi bagaimana mungkin aku menghentikannya? Di hadapan Lyra, sang pangeran berubah. Ia tertawa. Ia bercerita. Ia hidup. Lyra menjadi tempat di mana Aryasena merasa seperti manusia, bukan simbol kekuasaan. Namun istana tidak pernah membiarkan rahasia hidup terlalu lama. Bisikan mulai muncul. Para bangsawan mencium ada yang aneh. Raja melihat ada sesuatu yang berubah pada putranya, terutama ketika Aryasena menolak pertunangan politik yang sudah dijadwalkan. Dan kemudian, malam itu tiba. Malam yang mengubah segalanya. Raja memerintahkanku mengikuti Aryasena diam-diam. Langkahku berat. Jantungku seperti digenggam. Aku tahu apa yang akan terjadi. Kami menemukan mereka di bawah pohon sukun tua, tempat rahasia mereka. Raja berdiri membeku. Wajahnya tajam, bagai pedang yang siap menebas. Raja, putra mahkota, cinta sesatmu akan menghancurkan negeri. Aryasena tidak mundur. Ia berdiri di depan Lyra, melindungi gadis itu dengan tubuhnya sendiri. Aryasena, jika cinta adalah dosa, biarkan aku menjadi pendosa paling besar. Dunia runtuh seketika. Keesokan hari, istana meledak. Bangsa terbelah. Para bangsawan marah. Pihak yang pro-pangeran melawan. Pihak raja menekan dengan kekuasaan. Lyra dijadikan kambing hitam. Aryasena dianggap lemah. Kerajaan sekuat besi itu retak sampai dalam. Dan di tengah kekacauan itu, Aryasena membuat keputusan paling gila sekaligus paling mulia dalam hidupnya. Ia mengumumkan bahwa ia menyerahkan hak tahta. Demi Lyra. Demi cintanya, ia pikir pengorbanan itu akan meredakan badai. Tapi, itulah kesalahan terbesarnya. Ternyata sejak awal, bukan cinta Aryasena yang dibenci. Para bangsawan takut padanya. Takut karena ia terlalu bebas, terlalu berani, terlalu sulit dikendalikan. Lyra hanya dijadikan alasan. Sebenarnya mereka ingin menyingkirkan Aryasena. Cinta itu hanya pintu masuk. Ketika Aryasena turun tahta, para bangsawan menggulingkan raja. Dinasti yang berdiri ratusan tahun itu runtuh dalam hitungan hari. Lyra selamat itu satu-satunya harapan kecil. Aryasena memilih pergi bersamanya, jauh dari istana, jauh dari darah dan perebutan kekuasaan. Mereka hidup, tapi tanpa kerajaan. Dan sejarah mencatat hal ini dengan satu kalimat pedih. Dinasti megah itu tumbang bukan karena perang, bukan karena musuh, tapi karena cinta yang membuat seorang pangeran berhenti melindungi dirinya sendiri. Kadang cinta menuntut kita untuk melawan dunia. Kadang menuntut kita melepaskan dunia. Dan Aryasena melepaskan seluruh kerajaannya.